anbiya, khususnya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Begitu banyak manusia ini membuat pelanggaran-pelanggaran, sehingga begitulah adanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak semena-mena menjalankan hidup di alam dunia ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi kita Maulana Muhammad SAW agar manusia mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan di dalam setiap ucapan maupun gerakan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka diketahuilah apa yang kita kerjakan ini semua adalah syariat Rasulullah. Kita salat, kita zakat, kita haji, apapun perbuatan-perbuatan yang baik semua berdatang dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita memiliki harapan di mana hari tidak ada harapan, hari tidak ada kekuasaan, tidak ada pertolongan, melainkan hari tersebut diberikan wewenang kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jalan inilah namanya jalannya Rasulullah SAW. Yang bila kita ikuti gadaman ala gadamin dirdin audai, selangkah demi selangkah menuju langkahnya Rasulullah SAW. Jalan Rasulullah SAW ini terbagi dua. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak jelas seperti tadi, namanya salat, puasa, zakat, haji, berzikir, salawat, ngaji, berbuat baik, itu nampak, ya, nampak, bisa kelihatan. Orang ngaji bisa kelihatan, oh si fulan ngaji, ya, kelihatan, nampak, ya, itu baru namanya orang benar. Kan saya bilang begitu, orang benar gampang, orang benar gampang. Tinggal ente pakai baju koko, pakai kain, pakai kopiah, udah dibilang orang-orang baik, orang benar, orang benar, ya. Apalagi ente pegang tasbih multi balik, putar itu tasbih, tahu yang dibaca apa? Paling dibaca fulus. Asal kumat kami. Tapi orang lihatnya apa? Benar. Tahunya yang dibaca ini apa? Fulus. Cuman kelihatan doang ya, tasbih. Benar, kelihatan sama orang benar. Itu. Apalagi perbuatan yang kelihatan itu namanya dari kebaikan, itu baru namanya orang benar. Kan saya bilang begitu. Tapi yang paling susah itu jadi orang baik. Kan bisa saya bilang gitu, ya. Orang benar banyak, tapi orang baik dikit. Baik artinya apa? Hatinya baik, hatinya yang baik. Orang udah ngaji nggak sombong, orang nggak ngaji nggak bangga diri, orang udah ngaji nggak bangga diri, nggak ujub, bangga diri, nggak riak mau dilihat orang, nggak ngehasutin orang. Apa lagi? Nggak iri, nggak dengki hatinya, nggak buruk sangka tadi. Nah kalau dia punya penyakit ini, dia baru benar.
tapi dia belum jadi orang baik. Tapi kalau dia hilangin tuh penyakit sombong, bangga diri, ujub, riya, hasud, su'udzon, baru dia jadi orang baik. Jadi orang baik itu hatinya yang baik. Kalau udah hatinya baik, insya Allah biarpun pakaiannya compang-camping, kalau hatinya baik, dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pandangan dari Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau udah dapat pandangan dari Allah, dapat pandangan dari Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Rijalallah min kulli dhi qalbin munawwar. Para wali-wali Allah itu dia punya hati nur, ada cahayanya. An-nur la yahdi lil 'asi. Cahaya nggak bisa tuh masuk sombong, bangga diri, ujub, riya, hasud, suudzon, nggak masuk cahaya itu. Kalau masih punya sombong, masih punya bangga diri, masih punya riya, masih menghasutin orang, masih suudzon sama orang, dia punya hati, itu cahaya nggak masuk. Kalau cahaya nggak masuk, gimana? Susah. Kayak orang apa ya? Masuk ke goa nggak ada cahaya, bisa dia kepentok, bisa dia kejerumus ke jurang, tahu-tahu ada bolong di bawah, karena nggak ada cahaya. Coba kalau ada cahaya di atas kepalanya dia, ya, di atas tangannya dia, maka dia akan melihat apa yang ada di sekitar dia. Cahaya itu membantu dia untuk mengoreksi amal-amalnya dia yang dia kerjain selama ini, sholatnya, puasanya, zikirnya, ngajinya, ziarahnya, duduknya dia sama ulama. Oh, anak masih sombong nih, berarti dia memiliki cahaya. Oh, anak kok jadi ngomongin orang nih, nggak baik nih anak. Dia bagus, berarti diprotes sama cahaya ini dia. Oh, kok ada suudzon sama dia ya? Diprotes dia sama dirinya, berarti dia ada cahaya. Kalau sudah tidak ada protes dari dirinya, maka dia tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, siap dikejedot. Kalau nggak dia turun ke lubang, jerumus, jatuh ke bawah, lebih jauh lagi, celaka berarti. Nah inilah yang kasarnya kita harus pakai agar kita tidak mentang-mentang. Jadi jangan cuma ente itu buat perbuatan benar, tapi nggak membuat perbuatan baik. Kalau cuma sholat, hatinya nggak dibenerin, ngatain orang, jelekin orang, gibahin orang, hasutin orang, ini sholatnya iblis. Iblis sholat. Duluan sholat siapa? Iblis. Tidak ada sejengkal di bumi ini kecuali iblis pernah sujud, pernah ibadah. Jadi kalau orang yang sombong, bangga diri, ujub, riya, hasud, dengki, suudzon, dia ke iblis. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat. Walaupun dia puasa, walaupun dia berbuat buatan yang benar, tapi kalau hatinya masih burik, hatinya masih jelek, ini menjadikan dia nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tadi dibilang apa?
rahmat atas. Naudzubillah min dzalik. Makanya habaib kenapa selalu baca gosidah. Ini buat ngancurin kesombongan yang di dalam hati. Itu baca maulid buat apa, Bib? Itu Habib Ali Sumtudurar, Syekh Dibai, apa lagi? Selawat yang kita baca itu buat ngancurin kesombongan hati, bangga dirinya hati, kotornya hati, jeleknya hati. Sehingga dengan salawat itulah hati yang kotor menjadi bercahaya. Amin. Hati yang kotor menjadikan apa? Sir. Kayak apa? Kutil. Tahu kutil? Kutil itu kalau orang ganteng kayak apa aja, kalau mukanya adik kutil kagak di muka ganteng nih, cantik, adik kutilnya jelek. Apa? Mesti dihilangin tuh kutil. Pakai apa cari itu kutil dari hilang. Nah, kalau di dalam hati tuh, kalau ada kutilnya, ada titik hitamnya, maka hancurkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah SAW. Itu kita kalau baca maulid begini jangan mainin handphone. Kalau baca maulid jangan mainin handphone. Kalau baca salawat jangan mainin. Baca, benar-benar baca, agar seakan-akan di depan kita itu ada Nabi kita Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu yang akan membersihkan kita punya hati. Ya, kita punya hati akan bersih dengan bersalawat kepada Rasulullah. Kalau udah hatinya bersih, maka kita malu, punya takut. Orang yang sombong karena dia nggak punya malu, nggak punya takut. Orang punya penyakit hati sujon, buruk sangka sama orang, karena dia nggak punya malu, nggak punya takut. Dia nggak ngerasa bakal dihisab. Padahal mayal takian ila ladaihi atibun raqib. Tiap detik ini malaikat tulis, tidak ada 2 malaikat. Kalau dia punya takut, dia punya malu, dia nggak berani sombong, dia nggak berani bangga diri, dia nggak berani ujub, dia nggak berani riak, dia nggak berani hasud, dia nggak berani suka, dia nggak punya penyakit jelek hati. Karena dia tahu apa? Ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ente kumpulin harta yang banyak, punya mobil mewah, harta bertumpuk, jabatan penuh, gak bakal ente bawa, karyawan ente penuh, yang sayang sama ente banyak, anak-anak ente banyak, murid-murid ente banyak, pengikut ente banyak, fan ente banyak, gak bakal dibawa ke dalam kubur. Apa ilaman atau Allah biqalbin salim, yang bakal dibawa ke hadapan Allah hatinya nggak ada sombongnya, hati yang nggak ada bangga dirinya, hati yang nggak ada ujubnya, hati yang nggak ada riaknya, hati yang nggak ada hasudnya, hati yang nggak ada suudzonnya, hati yang bersih, yang selamat. Ilaman atau Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Hati yang selamat tadi dibilang nama Habib Rahmat atas. Hati yang mana mereka memiliki hubungan kepada para aulia Allah. Ya. Hati yang memiliki hubungan kepada para aulia Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menziarahi mereka. Baca ratib mereka, baca bacaan yang mereka baca, ataupun membaca kesukaan mereka. Apa kesukaan mereka? Bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad.
Jadi kesukaannya para aulia itu adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau ente mau puterin para aulia yang ada di dunia ini, ditanya satu-satu kalau di hidup, apa yang paling antum suka bacaan di dunia ini? Mereka akan jawab. Mereka akan jawab bahwa kami paling suka bacaan adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salawat itu membersihkan hati, bahkan menjadikan orang yang bersalawat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Orang yang bersalawat akan terang kuburnya. Amin. Orang yang bersalawat akan berjumpa di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad. Amin. Akan kelak nanti dia bisa minum daripada telaganya Rasulullah. Amin. Bahkan mudah dia dikala nanti di Siratul Mustaqim. Amin. Bahkan keindahan orang yang bersalawat, dia bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi jangan sembarangan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi kita ini dikasih ajaran dari sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, bahwasanya bila kita hidup di alam dunia ini jangan cuma jadi orang benar, tapi jadi orang baik. Kalau kita jadi orang benar doang, nggak jadi orang baik, kita punya amal rontok gara-gara sombong, rontok gara-gara bangga diri, rontok gara-gara riya, rontok gara-gara hasud, rontok gara-gara suujon, rontok kebaikan-kebaikan kita karena kejelekan hati kita. Tapi kalau kita punya baik hati, sempurna, kayak pohon yang besar tinggi, buahnya lebat, banyak, bagus-bagus, karena tidak ada penyakit hati. Itu maksud Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Jadi jadilah orang yang benar dan baik, ya. Tapi yang lebih penting adalah jadi orang baik. Kalau orang baik pasti benar. Orang benar belum tentu baik. Jadi baikin hati kita dulu. Makanya innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Nah, sebelum beramal ya hati dulu baikin. Hati dulu baikin. Sebelum kita beramal, baikin dulu hati. Biar kita punya amal tidak ujub, tidak bangga, tidak riya. Sehingga apa? Niat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang nggak tahu ilmunya, dia ngerasa senang sombong, bangga diri, riya, hasudin orang. Kalau baca apa namanya? Kalau ngaji begini sejam 2 jam udah nguapnya 7 kali. Ngap lagi. Coba deh kalau lagi gibahin orang, ngomongin orang. Apalagi ada temen yang kita nggak demen, memang setan tuh dia tuh, jahanam tuh dia. Entar kalau ketemu kita gibik dia nih, apa jalannya di kopek, nggak boleh deh begini. Tahu nggak? Sama juga kita makan apa? Makan daging, kita punya saudara sendiri, daging bangke. Tahu nggak? Kita ngomongin saudara kita. Sama juga kita makan daging bangke saudara kita sendiri. Jangan, ya. Udah, kalau lihat dia nggak bagus, kita doain semoga Allah dapat taufikin hidayah. Amin. Kita doain, dan kita katain, ya Allah kasih dia taufik hidayah. Ya. Makanya orang nggak lepas yang namanya orang itu dari hal yang namanya apa ya? Jelek nggak ada, namanya orang baru diturunin dunia aja udah buat salah. Nabi Adam turun ke dunia karena buat salah. Kalau Nabi Adam nggak buat salah, ini kita semua di surga. Semua kita di surga. Karena buat salah, ini mesti ngerasain hidup di dunia. Hidup di dunia ya susah. Tahu nggak? Hidup di dunia harus susah. Mesti makan,
Nih, bentar lagi perut ente pasti kerocok-kerocok. Bentar lagi nih, jam 10 ini. Yang biasa ngerokok udah asam mulutnya. Udah pengen ngebul. Yang biasa apa lagi? Yang biasa pengen ngopi udah pengen ngopi mulutnya. Yang biasa pengen gelonjoran. Karena sifat manusia. Sifatnya mau enak. Bagian susah ngelucu banyak. Bagian susah ngelucu banyak. Coba bagian girang, bagian senang. Oh, kagak ngomong. Coba dapat waris aja 30 miliar, diem dikira bahlul. Dapat duit didiam, kalau mau apa? Dapat senang. Nggak ngomong apa didiam. Coba bagian susah. Oh ngadu, gimana sih dagangan saya ini? Ya Allah Bib. Lu kayaknya bagian kedua susah mulu. Bangun bawain 100 triliun. Amin. Mau guru tuh bawain duit. Jangan bawain susah ya. Bawain duit. Kalau ngadu susah, sono. Kalau bagian susah jangan ke guru. Kalau ke guru yang enak-enak. Alhamdulillah Beb, Masya Allah. Baru kumpul tanah 2 hektar dijual. Ini buat antum banyak-banyak 2M. Enak tuh. Jadi senyum. Alhamdulillah Beb. Mobil baru kejual Beb. Alhamdulillah 3. Ini buat antum 400 juta. Sendiri lagi gue. Itu ajib tuh. Datang lagi ya Allah Beb, alhamdulillah. Anak-anak mau kawin nih Beb, Masya Allah. Antum gak datang gak apa-apa, tapi ini 50 juta buat antum. Biar anak punya anak didoain, kan enak. Alhamdulillah, gak datang gak apa-apa, kasih duit 50 juta. Ini enggak. Besok susah, besoknya lagi susah lagi, besoknya lagi susah lagi. Berarti ini cemberut, susah mulu. Jangan ada dulu yang susah, ada yang seneng aja. Apa? Boleh ngadu susah boleh, apa? Tapi amplopin. Lah kalau susah nggak diamplopin bagaimana? Udah megelin nggak kasih duit lagi. PA. Boleh nggak apa-apa. Bukan minta duit guru, nggak minta duit. Dokter aja ini ngadu belum duit. Bapak di kepala saya sakit, batuk-batuk, 50.000. Dokter itu dokter sih itu datuk. Ini datuk itu 50.000. Coba Cinere 400.000. Nah gue dikasih 25.000. Banget kan bocah. Nah, ngadu yang enak-enak. Enggak, ini susah. Ntar jadi susah. Ngadu susah, susah. Jangan. Enggak, husnuzon aja udah. Enggak. Husnuzon. Beb, alhamdulillah Beb, kenapa ya? Lampu di rumah saya mati semua. Oh alhamdulillah. Lu ke toko beli. Beb, alhamdulillah Beb, kambing saya mati 7. Alhamdulillah. Jangan Beb, aduh pegel nih kambing mati ya Beb. Alhamdulillah ini itu dikasih susah, dikasih seneng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasain begitu, biasain. Hidup tuh seneng, jadi jangan susah lo hidup ya Allah. Mau seneng mus hidup, bentar-bentar susah mulu. Siapa yang mau ngasih gap? Ayo ngasih gap. Susah tuh mus begitu. Enggak. Alhamdulillah dapat game 100 juta begitu. Jadi yang seneng-seneng aja.
Insya Allah berkah hidupnya. Amin. Terakhir, apa yang dibilang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, bahwa kita hidup di alam dunia ini, mari kita baikin hati kita. Kalau hati kita baik, ini bukan saya ngomong, saya cuma ngelanjutin omongannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ya, kalau kita punya hati baik, insya Allah kita punya amal diterima sama Allah. Amin. Jadi karena itu jauhkanlah penyakit sombong, bangga diri, riya, hasud, suudzon, dan bermacam-macam penyakit hati. Dengan cara apa? Perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengerin salawatnya Syekh Nabi. Alhamdulillah.